Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Esraida Simanjuntak, SKM MKes, Prodi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan, akan menyampaikan unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Program Bidang Pengajaran untuk sertifikasi dosen SMART tahun 2022. Adapun pemaparan video ini adalah untuk mata kuliah Perencanaan Unit Kerja Rekam Medis dengan kode mata kuliah RMIK 405. Dalam bidang ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah ini dengan pendekatan DAA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun penjelasan dari topik ini untuk delivery adalah menjelaskan cara yang digunakan dalam penyampaian pembelajaran materi perkuliahan kepada mahasiswa-mahasiswi yang saya ampu selama 1 semester. Interaction menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar pada peserta didik pada mata kuliah ini untuk mencapai tujuan peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku. Untuk asesmen, penilaian secara objektif dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengukur seberapa baik kinerja mahasiswa terhadap tujuan dan capaian pembelajaran dari topik mata kuliah ini yang telah diberikan masing-masing dosen. Dalam penjelasan dengan menggunakan media ini, saya akan menyampaikan aplikasi pada mata kuliah Perencanaan Unit Kerja Rekam Medis kode RMIK 405. Adapun spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah Perencanaan Unit Kerja Rekam Medis di semester 4 dengan 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktek. Adapun tim pengajar ada 2, itu saya sendiri, dan tim saya 1 orang, dosen Kairani SST MKes. Dalam mata kuliah ini ada 4 aspek pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran lulusan dilihat dari 4 aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Deskripsi bahan kajian dan pokok bahasan pada mata kuliah ini adalah konsep perencanaan sumber daya manusia, perencanaan kebutuhan fasilitas di unit kerja rekam medis, rekrutmen dan penempatan SDM, analisis jabatan dan penilaian kerja, tugas wewenang dan tanggung jawab, sistem kredensial, penyusunan program kerja unit RMIK, analisis beban kerja, pengembangan SDM, pengawasan, perencanaan sarana kerja RM, konsep ergonomi pada unit kerja rekam medis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah kemampuan yang diharapkan. Yang pertama adalah mampu menerapkan perencanaan sumber daya manusia di unit kerja RMIK. Yang kedua, mampu menganalisis jabatan dan penilaian kerja. Yang ketiga, mampu melakukan perekrutan dan penempatan SDM sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab PMIK. Selanjutnya, mampu melakukan pengelolaan prosedur kerja di unit kerja rekam medis, mampu melakukan sistem kredensial bagi PMIK di unit kerja rekam medis. CPMK berikutnya mampu menganalisis beban kerja, mampu melakukan pengembangan SDM, mampu melakukan pengawasan SDM di unit kerja rekam medis. Yang terakhir, mampu melakukan perencanaan sarana kerja rekam medis dan memahami konsep ergonomi pada unit kerja RMIK. Materi pembelajarannya adalah perencanaan sumber daya manusia di unit kerja rekam medis. Yang kedua, analisis jabatan dan penilaian kerja. Yang ketiga, perekrutan dan penempatan SDM sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab PMIK. Pengelolaan prosedur kerja unit rekam medis, sistem kredensial bagi PMIK di unit kerja rekam medis, mampu menganalisis beban kerja, pengembangan sumber daya manusia, pengawasan SDM di unit kerja RMIK, perencanaan sarana kerja RM, dan terakhir adalah konsep ergonomi pada unit kerja RMIK. Baiklah, di sini kita akan masuk penjelasan tentang DIA. Untuk delivery,
terkait cara yang saya gunakan dalam penyampaian pembelajaran mata kuliah perencanaan unit kerja rekam medis dengan kode RMIK 405. Sistem pembelajaran pada masa pandemi secara blended learning, yaitu dengan daring dan luring. Untuk pembelajaran teori dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi Spada dan Zoom Meeting. Untuk pembelajaran secara praktik dilakukan di laboratorium. Dalam memberikan penjelasan ini, saya menggunakan buku ajar perencanaan unit kerja rekam medis. Lalu penerapan interaksi yang saya lakukan di mata kuliah ini pada mahasiswa-mahasiswi, yang pertama adalah melalui metode pembelajaran itu interaction-nya. Metode pembelajarannya ada melalui mini lecture. Yang kedua discovery learning. Dalam metode ini difokuskan pada pembahasan kasus informasi yang tersedia, baik yang diberikan oleh dosen maupun yang dicari sendiri oleh mahasiswa untuk membangun pengetahuan dengan cara belajar mandiri. Kemudian metode selanjutnya ada small group discussion, adalah salah satu elemen belajar secara aktif dan merupakan bagian dari banyak model pembelajaran SCL. Metode berikutnya self-directed learning atau SDL. Proses pembelajaran yang dilakukan adalah inisiatif individu mahasiswa itu sendiri. Dalam hal ini, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pengalaman belajar yang telah dijalani dilakukan semuanya oleh individu yang bersangkutan. Cooperative learning adalah metode belajar berkelompok yang dirancang oleh dosen untuk memecahkan suatu masalah, kasus untuk mengerjakan suatu tugas. Sekarang sampailah kita pada assessment yang merupakan penilaian secara objektif dari proses dan hasil pembelajaran. Penilaian pada pembelajaran ini tertuang di dalam RPS mata kuliah perencanaan unit kerja rekam medis dengan bobot penugasan, yaitu ada tugas terstruktur dan tugas mandiri 20%, kemudian praktikum ada 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 40%. Berikut aplikasi nyata pembelajaran dengan pendekatan DAI. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan di perkuliahan dengan menggunakan Zoom Meeting. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Bu. Oke, ini kita masuk pertemuan melalui Zoom Meeting ya, melalui Zoom untuk pertemuan yang ke-10 ya, dengan topik analisa beban kerja. Nah, sebelumnya sudah belajar tentang bagaimana perencanaan untuk SDM di pertemuan sebelumnya. Oke, kita absensi dulu ya beberapa orang. Selvia Resi Artika ada. Iya, saya. Oke, Najia Pak Fahan. Saya, Bu. Indah Pratiwi. Hadir, Bu. Oke. Itu mewakili ya. Oke. Untuk memulai perkuliahan kita ini, pertemuannya agar semangat semua, angkat tangan dulu lah ke atas. Yuk gerak-gerakin dulu Bu, biar semangat. Gerak-gerakin dulu, gerak-gerakin. Siapa yang mau ketawa-ketawa, gerak-gerakin aja dulu. Oke, biar gak ngantuk ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Ya, kita mulai pertemuan kita untuk analisa beban kerja. Ini subtopiknya, yang pertama adalah analisis beban kerja. Ini masuk dalam subbagiannya jenis kegiatan pelayanan rekam medis, alur kegiatan pelayanan rekam medis, beban kerja pelayan rekam medis, jumlah beban kerja pelayanan rekam medis, standar beban kerja pelayanan rekam medis. Itu untuk topik 1. Kemudian untuk yang subtopik yang kedua, ada perencanaan kebutuhan tenaga kerja dengan metode WISN. Ada 3 poin di sini. Itu metode perencanaan kebutuhan SDM, pengertian kebutuhan SDM dengan WISN,
langkah penyusunan kebutuhan SDM dengan WISN. Nah, sebelum kita mulai penjelasan kita, sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar beban kerja? Ada yang sudah pernah mendengar beban kerja? Hanya mendengar aja dulu. Pernah, Bu. Oke, sudah pernah ya. Apa kira-kira beban kerja? Jawab weh. Apa kira-kira beban kerja? Beban kerja, izin jawab, Bu. Ya, Beban kerja adalah sejumlah proses atau kegiatan yang harus diselesaikan oleh seorang pekerja dalam jangka waktu tertentu, Ibu. oke, terima kasih untuk jawabannya. Oke, kita masuk ya ke topiknya. Kita lihat. Oke, yang pertama ya analisis beban kerja. Nih, dia. Kita pertama melihat dari poin yang pertama. Ya, jenis kegiatan pelayanan rekam medis. Dalam tulisannya Ibu Gemalata. Tahu ya Ibu Gemalata siapa? Tahu, Bu. Ibu Gemalata siapa? Pencinta itu Gumala Hatta. Ayo yang ngaku rekam medis Ibu Gemalata siapa? Siapa? Cari di siapa? Kemal Hatta. Malah Kemal Hatta. Salah satu. Izin menjawab, Bu. Ya, Ibu Gita adalah seseorang yang memperkenalkan rekam medis kepada masyarakat yang ada di Indonesia melalui buku-buku yang ditulisnya. oke, terima kasih. Ibu Gemalata adalah ibu pendiri rekam medis dan standar, diantaranya mulai dari pengelolaan sistem rekam medis dan informasi kesehatan sejak pendaftaran pasien hingga penyimpanan medis. Jadi dimulai dia dari pendaftaran pasien hingga penyimpanan rekam medis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, termasuk dalam penerapan kegiatan yang memerlukan ilmu medis atau kesehatan. Kemudian ada bahasa Inggris, statistik rumah sakit, indeks penyakit dan tindakan, analisa kuantitatif dan kualitatif. Sehingga perekam medis itu belajar bahasa Inggris kan? Ada ya mata kuliah kita bahasa Inggris? Ada Bu. Ya, statistik rumah sakit ada. Ada, Bu. Ya, indeks penyakit dan tindakan, analisa kuantitatif dan kualitatif ada. Itu di bagian assemblingnya, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, penerapan pekerjaan yang memerlukan penguasaan metodologi riset, standar pelayanan medis, teknik pengolahan data, statistik lanjut, ilmu medis, software komputer, dasar ilmu kesehatan dan terminologi medis. Jadi intinya pelayanan rekam medis ini mulai dari yang pertama tadi pendaftaran pasien sampai penyimpanan, kemudian masuk bahasa Inggris sampai ke analisa kualitatif dan kuantitatif. Kemudian di luar dari itu, rekam medis itu harus belajar yang namanya softwarenya komputer yang digunakan nanti untuk pengolahan data. Kemudian ada dasar ilmu kesehatan sehingga kita belajar ilmu kesehatan masyarakat, ya kan, belajar epidemiologi, itu ilmu kesehatan. Dan terakhir adanya terminologi Medis. Jadi Ibu bagaimana Hatta membagikan itu dalam 3 kegiatan pelayanan itu. Nah, dari situ bisa kita simpulkan di bagian mana saja nanti kegiatan pelayanan rekam medis itu. Kenapa kita melihat kegiatannya? Karena untuk menganalisa beban kerja perekam medis itu dimulai dari di mana saja kegiatan pelayanan rekam medis itu dimulai. Kalau kita tidak mengetahui pekerjaan rekam medis di mana, kita tidak akan bisa. Nah, kemudian kemudian yang kelima, perhitungan kebutuhan tenaga per unit kerja. Sudah, ini 5. Ada 5 langkah-langkah untuk WIS. Ini ada rumusnya ya. Untuk
untuk waktu kerja tersedia, rumusnya ini A-nya itu hari kerja, B-nya itu cuti tahunan, C itu pendidikan dan pelatihan, D itu hari libur nasional, E itu ketidakhadiran kerja, F itu waktu. Ya, ini ada ininya, nanti akan kita hitung di praktek. Kemudian untuk komponen pekerjaannya ini dia ada di bagian instalasi rawat jalan, ada rawat inap, misalnya untuk sub polinya. Oke, nah untuk standar pekerjaan, nih waktu yang diperlukan seorang anggota kategori terdiri dan terlatih dengan baik serta memiliki motivasi yang baik untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar profesi dan keadaan di daerah tersebut. Inilah nanti yang masuk dalam standar tugas pokok. Bisa kira-kira? Ini masih untuk standar tugas pokok. Nah, untuk yang tambahan, oh iya, dalam tahun. Ini bisa jam per tahun. Ya, saya ulangi, jumlah waktu yang digunakan seseorang untuk bekerja dalam periode satu kegiatan dalam nggak ada di tahun. sini. Jadi kalau waktu kan hitungan jam, jamnya ini per tahun. Bisa? Oke, untuk rumusnya ini dia. Untuk rumusnya, waktu 1 tahun dibagi unit waktu untuk kegiatan tertentu. Sudah, apabila standar pelayanan dinyatakan dalam kecepatan, nanti tergantung kondisi keadaannya bagaimana. Bisa menggunakan rumus yang pertama, bisa menggunakan rumus yang kedua. Oke, kemudian untuk kuantitas, ini jumlah total tiap tugas per pekerjaan yang dilakukan dalam Apa saja bagian dari analisis beban kerja, Bu? Oke, bagian dari analisis kerja. Di bagian analisis kerja tadi sudah kita bahas di awal pertemuan. Itu ada di situ cerita perencanaan untuk sumber daya manusia. Kemudian untuk jumlah kebutuhan dilihat dari kegiatan per unit kerja. Kemudian masuk kita ke penghitungan WISM ya. Itu di slide pertama tadi sudah kita bahas. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Caca. Saya Bu mau tanya Bu, Oke, silakan. apa saja jenis kegiatan PMIK di rumah sakit? Oke, jenis kegiatan tadi sudah kita jelaskan. Jenis kegiatan PMIK yang ada di rumah sakit dimulai dari sistem penomoran, sistem penamaan. Kemudian yang kedua penyediaan dokumen rekam medis. Yang ketiga ada registrasi. Kemudian selanjutnya ada pengkodean dan indexing, ada assembly. Bertanya Bu, mengapa harus menggunakan metode WISN dalam mengukur beban kerja? Oke, kenapa harus menggunakan metode WISN? Ada yang bisa menjawab kenapa harus metode WISN? Oke, silakan yang pertama tadi. Pertama tadi kita dapat guna untuk saat kebutuhan saat ini dan yang mendatang. Oke, kedua. Mengidentifikasi beban kerja. Oke, lanjut. Sumber daya di tiap daerah berdasarkan Oke, benar. Terima kasih. Bisa diterima ke sana? Kenapa kita harus memilih metode WISN? Bisa Bu. Oke, ya. Jelas ya, semua bisa diterima? Oke, untuk analisa beban kerja kita menggunakan metode WISN
Ya, karena alasannya tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, bisa kita merencanakan atau menghitung bagaimana kebutuhan yang saat sekarang dan bisa kita merencanakan ke masa depan. Kemudian kita bisa melihat bagaimana kuantitas kerja atau beban kerja yang sudah ada di unit kerja tersebut. Oke, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, ya, tetap berproduktif walaupun masih pandemi, tetap semangat, ya, jadilah PNK yang profesional nantinya. Amin. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, selamat sore. Oke, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pertemuan ini kita akan melaksanakan praktikum, ya, mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari di teori, yaitu dengan analisis beban kerja. Di analisis beban kerja kita sudah dapat teorinya, yaitu untuk menghitung perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dengan metode WISN. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan penghitungannya dengan kasus yang sudah melalui penelitian. Ini dari Rumah Sakit Umum Tere Margaret Medan. Ya, untuk menghitung WSN itu udah ada berapa? 5 tahap ya. 5 tahap. Nah, tahap yang pertama itu yaitu menetapkan waktu kerja yang tersedia. Waktu kerja yang tersedia itu rumusnya A dikurang B tambah C tambah D tambah E tambah. Nah, ulangi boleh. Untuk menghitung waktu kerja tersedia itu A dikurang B tambah C tambah D tambah E kali F. Ya, ingat itu rumusnya ya. Rumus untuk menghitung waktu kerja tersedia. Oke. Nah, keterangannya untuk A itu adalah hari kerja, kemudian untuk B itu cuti tahunan. Untuk C itu pendidikan dan pelatihan, untuk D itu hari libur, masuk di hari libur nasional dan cuti bersama. Kemudian untuk E, ya, ketidakhadiran kerja karena alasan sakit, ya. Kemudian untuk F itu waktu kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Tuh, ya jelas ya. A itu apa, B itu apa, C apa, D, E dan F. Oke, masuk kita ke penghitungannya. Ini dia. Ini ya. Kan jelas di situ Januari. Di Januari ada 31 hari. Lihat kalendernya, di Januari 31 ya. Oke, 31. Nah, di 31 hari itu kan ada tanggal merah. Tanggal merah pastinya di hari Minggu. Berarti masuk di hari Minggu 4. Ya kan 4 minggu hari Minggu kan? Oke. Nah, berarti Nah, kemudian masuk di Maret. Di Maret itu 31 hari ya di kalender. Nah, hari Minggunya tetap sama 4 hari. Nah, berarti 31 dikurang 4 berapa? 27. Berarti waktu kerja yang tersedia 27 hari. Nah, kemudian masuk di April. Di April berapa hari? 30 hari. Nah, hari Minggunya berapa hari? 4 hari. Berarti 30 kurang 4 26 hari. Lanjut lagi ke Mei. Ke Mei juga seperti itu. Di Mei berapa hari? 31 hari dikurang 4 kali hari Minggu. Berarti hasilnya 31 kurang 4 27 hari. Lanjutlah seperti itu yang di kalender itu sampai di Desember. Desember kan 31 dikurang 4 27. Nah, selama 1 tahun itu dimulai dari Januari sampai Desember, hitunglah waktu kerja yang tersedia. Dijumlahkan itu dari 27 tambah 25 tambah 27 tambah 26 sampai tambah 27, dapatlah hasilnya 315 hari. Itulah di situ jumlahnya. Nah, selanjutnya udah dapat hari kerjanya.
Itu hari kerja ya. Nah, masuk ke waktu. Nih, bagaimana waktu yang kerja? Kalau tadi kan A itu hari kerja. Nah, cuti tahunan ini dari mana kita dapat? Itu dari peraturan rumah sakitnya. Berapa hari cuti tahunan itu? Ada 2 di situ, 2 hari per tahun, berarti ada 2 hari. Kemudian pendidikan dan pelatihan, ini kita dapat melalui wawancara misalnya dari petugas atau dari HRD-nya. Berapa lama untuk pelatihan? Masuklah 2 hari di sini. Berarti untuk C ada 2 hari per tahun. Keterangannya itu hari per tahun. Nah, lihat untuk hari libur nasional. Tadi dia itu hari libur nasional. Hari libur nasional ini di luar hari Minggu ya. Jadi ada tanggal merah di luar hari Minggu. Berarti ada 16 hari di satu kalender penuh itu berapa hari tanggal merahnya? 16 hari per tahun. Kemudian ketidakhadiran kerja. Ingat tadi ketidakhadiran kerja itu karena tidak ada alasan. Ada 2 hari. Kemudian waktu kerja dari sini satu putaran periode itu kan 24 jam kan satu hari. Nah, kita lihat di kerjanya unit kerja rekam medis itu berapa shift. Nah, kalau dia 3 shift, dapatlah dia 8 jam per 8 jam dia. Ini per shiftnya. Nah, kalau dia 2 shift, berarti 12 kan gitu kan. Nah, kemudian tambahkanlah itu yang di bawah itu. Berarti 315 tambah 2, kemudian tambah 2 tambah 16 tambah 2 tambah 8, dapatlah dia 2, 3, 4 jam per tahun. Oke. Nah, digabungkan dia ke hari, berarti hari kerja tersedia itu 293 hari per tahun. Bisa kira-kira? Jadi kita melihat dari hari kerjanya selama 1 tahun itu dulu, baru kita lihat lagi cuti tahunannya, kita lihat pendidikan dan pelatihan, hari libur, kemudian ketidakhadiran kerja, sampai ke bagian yang F-nya, waktu kerjanya. Ingat rumusnya tadi, A dikurang B tambah C tambah kali F. Itulah hasilnya. Total hari kerjanya adalah 293 per hari per tahun. Saya kira-kira untuk menghitung yang poin nomor 1. Oke. Ini ya hitungannya ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua ini menetapkan unit kerja dan kategori SDM. Apa yang kita lakukan? Nih dia. Oke. Udah ya, nih petugas A, pendidikannya D3, rekam medis, unit kerjanya jadi rekam medis. Karena tadinya kita kan udah bahas secara teori. Nah, kemudian yang petugas D, S1 psikologi di pendaftaran. Nah, hasil analisis kalian apa? Yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan ada berapa orang? 1 orang. Kemudian yang 3 lagi? Gitu ya, untuk analisisnya untuk kualifikasi pendidikan. Sehingga muncullah di bawah itu berdasarkan tabel di atas, maka kualifikasi pendidikan dari petugas rekam medis 1 orang, D3 rekam medis, 1 orang S1 akuntansi dan 2 orang S1 psikologi. Untuk 2 poin ini bisa diterima? Oke, ya. Cukup dulu untuk 2 poin, 3 poin lagi akan kita lanjut. Ada pertanyaan kira-kira untuk yang 2 poin? Ada pertanyaan? Oke, bisa jelas ya diterima rumusnya? Oke, demikian untuk praktikum kita hari ini. Kita lanjut ke hari berikutnya. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran saya, mata kuliah perencanaan unit kerja rekam medis dengan kode RMIK 405. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.